Hai Small Listeners, ketemu lagi dalam Smart Showbiz. Kali ini Audrey akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru saja mengeluarkan single. Kalau biasanya 1, 2, ataupun 5 orang ya maksimal datang ke studio kita, kali ini ada 10 orang. Kita langsung ngobrol bersama Senjen. Halo. Seru banget, dan nanti kita akan cerita-cerita sebenarnya ini sectionnya di mana aja. Tapi kita kenalan dulu kali ya, karena Audrey juga belum hafal nih nama kalian satu persatu. So boleh mungkin dari section vokal dulu, silakan perkenalkan. Halo, ada aku Hade di vokal. Ada aku Anya juga. Anya di vokal. Anya juga. Halo, aku Tessa di vokal. Dan saya Erza di vokal. Oke. Dari ritmenya ya. Yes. Aku Timothy di drums. Aku Hafiz di bass. Aku Mace di gitar. Mika di keyboard. Gak usah diganteng-gantengin suaranya. Kita ke brass section ya. Tukang-tukang Tiup nih. Yes. Ada Harley di trompet. Harley di trompet. Ada Nisi di saxophone. Di saxophone. Itu dia 10 personel dari Senjen yang kalau misalnya Anda belum tahu nih Small Listeners, mereka baru saja mengeluarkan single Gadis Manis ya. Lagunya semanis judulnya Gadis Manis gitu. Tapi kita mau lihat juga apakah hubungan mereka manis atau tidak ya. Kita boleh ya main games dulu. Aku mau tanya gitu siapa sosok paling. Nah, nanti kalian bisa tunjuk aja orangnya. Counting ya, 1, 2, 3 ya. Yes, aku hitung nanti 1, 2, 3 baru kalian tunjuk orangnya. Oke? Oh, tunjuk ya? Yes. Atau sebut juga boleh deh. Sebut. Oke ya. Yang pertama, siapa sih di antara kalian yang paling pelor? Wah. Udah? Oke. 3, 2, 1. Coba. Emang begitu, kita tanya klarifikasinya Harley deh. Sering kurang tidur aja sih. Kurang tidur. Emang malam ngapain sih? Oh, ini sibuk Kak. Dia sibuk banget. Oke. Jadi dia banyak main sama artis-artis. Coba dijelasin. Wah, banyak ya jobnya ya. Amin ya. Amin. Oke. Next ya, aku ke pertanyaan kedua. Siapa yang Instagramnya, postingan Instagram itu paling estetik banget gitu ya? Oke. Bentar. Mikir dulu ya. Oke. Gue hitung 3, 2, 1. Nisi. Nisi. Boleh. Emang Instagramnya postingannya apa aja sih biasanya? Banyak kan cover saxophone aja sih. Oh, cover saxophone. Iya. Oke. Yeah. Next ya. Aku mau tahu siapa personel dari Senjen yang hobinya galau mulu. Oke. Udah 1 ya. 3, 2, 1. Anya. Ada 2 nama nih. Anya dan Hafiz. Boleh klarifikasi nih. Anya dan Hafiz. Anya. Gua kali ini belain lu, Pis. Anya coba. Apakah iya Anya segalau itu? Halo. Tidak. Iya. Tidak iya. Oke. Enggak, Kak, bercanda. Jadi saya sering galau tapi bercanda. Gimana ya? Oke. Jadi mungkin bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Kamuflase aja sebenarnya. Iya, betul. Kamuflase. Oke, next ya. Kita ke personil yang kayaknya kalau perform tuh paling banyak gitu fansnya. Wah. Siapa nih yang suka tebar-tebar pesona di panggung? Oke. Ditambahin sama dia. 3, 2, 1. Habis. Oke. Kohat. Boleh klarifikasinya? Silakan. Apakah iya? Justru sebaliknya, Kak. Beneran. Aku malah kalau lagi perform itu sama teman-teman yang luar biasa ini, Iya. malah aku yang nervous jadinya ya malu aja, tapi alhamdulillahnya banyak orang yang suka. Ya. Betul banget. Oke. Itu sih. Down to earth ya. Betul. Oke, mungkin satu lagi kali ya. Siapa personel yang paling hobi ngajak jajan? Oh banget. Masalahnya jajannya buat menutupi kegalauannya. Udah, kita sebut sama-sama ya. 1, 2, 3. Harley. Apakah iya Anya? Betul. Biasanya
By the way, biasanya jajan apa sih kalau kalian lagi latihan ataupun lagi bareng? Jajan manis Kak, pokoknya Kak. Manis ya, Yang manis-manis manis ya. pokoknya Kak. Biar seperti single kita gadis manis. Briefing yang pas untuk masuk gadis manis. Udah mulai jago promo ya. Jangan Kita sampai cerita kelebihan dulu aja. tapi tentang Senjin sendiri mungkin masih banyak yang belum familiar gitu ya dengan grup yang beranggotakan 10 orang dengan 3 section di dalamnya. Yang menurut Audrey ini membawa angin segar lah ya untuk industri musik dengan nuansa jazz dan juga popnya gitu. Tapi cerita dulu sebenarnya Senjin itu apa sih maknanya dan gimana awalnya kalian membentuk 10 orang ini di dalam satu grup? Siapa nih yang mau sharing nih? Elsa kayaknya mau Ya, Nah, silakan. Terbentuknya ya. Aha. Terbentuknya itu kita promotornya tetap satu. Oke. Abang kita, Timothy Utagalung. Di Curie-nya dia. Ya lah, Bangku. Kita ketemunya tuh ada yang dari teman-teman reguler, mungkin dari perjalanan karirnya itu memang sering reguleran gitu. Kayak misalkan saya sama si Maci itu kenalnya cuma main reguler doang ya gitu. Tapi ada beberapa juga yang dikumpulin dari komunitas gitu, dari komunitas jazz Jakarta lah gitu. Nah itu mungkin dari yang membentuk Senjin itu mungkin dari orang-orang dari satu kenal satu juga, Yes. jadi ketemu banyak dan langsung bersepuluh gitu. Oke. Satu ngajak yang satu Iya. jadi bareng gitu ya. Dan gak nyangka ekornya udah 10. Oh, udah 10 kebanyakan ya. Oke. Tapi makna nama Senjin sendiri apa sih? Senjin. Kalau Senjin itu sendiri, sebenarnya kita udah punya banyak ini sih kandidat nama ya, Opsi nama, oke. opsi nama gitu. Tapi kenapa di Senjin? Senjin itu sebenarnya slang word dari kata sangwinis, dari sangwin sih. Oke. Sangwin itu dari salah satu sifat manusia, salah satu dari 5 sifat manusia dalam 4 ya? Empat. Dari 4 ada pragmatis, ada koleris dan yang lainnya gitu keluarganya. Nah di sangwin ini itu yang stand out lah, maksudnya dalam arti kata itu dia selalu membawa hal positif, keceriaan dan kegembiraan. Mungkin juga bisa relate, mungkin nama Senjin juga bisa membawa kebahagiaan bagi pendengarnya gitu. Yes. Nah itu juga yang mungkin Audrey dapat ketika dengerin single Gadis Manis gitu. Auranya jadi happy aja gitu ya. Starting a day with Gadis Manis tuh kayaknya cocok banget. Nyampe berasa manis gitu ya, digoda Gadis Manis gitu. Tapi cerita dulu nih tentang single ini, kenapa ini dipilih untuk membuka jalur kalian di industri musik? Oke. Iya. Kalau untuk lagu Gadis Manis ini, ya sebenarnya kita sebelum rilis lagu Gadis Manis Itu juga udah ada beberapa lagu kita ya yang original ya. Tapi mungkin dari lagu Gadis Manis ini yang bakal jadi patokan lah untuk genre kita bunyinya bakal seperti apa gitu ke depannya. Nah menarik juga nih tadi kakaknya bilang agak jazzy gitu ya. Yes. Agak jazzy itu. Nah itu sebenarnya nggak di satu hal yang nggak disengaja sebenarnya. Karena pada saat lagu ini dibuat dan fondasi lagunya juga dibuat itu sebenarnya semuanya based on pop song ya. Pengennya bikin pop aja gitu. Cuman karena tadi Enza juga udah jelasin beberapa dari kita datangnya dari komunitas jazz ya. Ya anak-anak komunitas jazz megang alat instrumen gitu ya otomatis bunyinya jadi agak jazz aja gitu. Padahal niatnya ya main pop. Tapi ternyata itu bisa jadi satu breakthrough ya. Jadi warna yang beda karena kita juga genrenya masing-masing juga anak-anak ini 10 orang beda-beda. Gua kayak bawa anak panti asuhan, bawa anak-anak. Ya teman-teman ini juga genrenya beda-beda ya. Ada yang funky, ada yang rock segala macam. Tapi disatukan jadi lagu Gadis Manis inilah Senjin. Iya. Oke, inilah ya yang menggambarkan karakter kalian nanti di mungkin next lagu berikutnya atau bahkan mungkin album berikutnya. Betul. Amin gitu ya. Amin. Nah, cerita dikit dong, karena kan 10 orang mungkin roots-nya juga beda-beda. Tadi kalian bilang ada funk, ada pop, ada jazz dan lain sebagainya. Jadi satu challenge nggak sih untuk akhirnya mengeluarkan single ini? Karena kan banyak yang bilang banyak kepala makin sulit juga untuk menentukan keputusan. Ada cerita-cerita yang menarik mungkin di balik lagu Gadis Manis ini? Kalau Gadis Manis ternyata nggak sesusah yang kayak dari gue gitu misalnya. Gue pikir bakal susah 10 orang gitu kan. Apalagi gue sebelum kenal orang-orang ini gue kalau gue nggak suka mesti gue teriakin gitu. Kalau sama mereka gue nggak bisa gitu teriak gitu misalnya kan. Nah terus ya susah lah 1 lawan 9 juga gitu kan jadi antar kan. Terus ternyata jadi akhirnya gue set gue akan set susah nih kayaknya nih gitu. Ternyata nggak nyampe juga ekspektasiku, ternyata gampang-gampang aja, nggak sesusah yang
Gua kira terus untuk Gadis Manis untuk rekaman segala macem gak susah juga. Take-nya buktinya cepet ya kita ya. Take-nya namanya tuh cuma nambah-nambahin ada iya, yang mau untuk main suara apa. untuk take per instrumen segala macam terus ide segala macam. Tinggal suara burung sih belum nambahin. Coba kalau kita masukin kemarin, pasti lucu tuh lagunya. Itu doang. Jadi kita mau nambahin sound apa? Ya, lama nambahin, situ. nambahin suara komeng di situ. Enggak usah juga. Enggak usah juga. Enggak usah juga. Ya, tapi di situ jadinya. Tapi pada saat proses rekamannya sebentar ya. Sebentar, makanya gue bilang tadi ternyata nggak sesusah yang gue bayangkan. Buktinya rekamannya cepat, proses workshop brainstormingnya juga nggak terlalu lama. Cuma seminggu, sebulan setengah paling lama semuanya udah beres ya. Semuanya udah beres. Semuanya udah beres ya. Oke. Untuk Jadi lagu Gadis ternyata Manis ya. Mungkin pandangan orang karena 10 orang, wah pasti ini complicated. Ternyata nggak sesulit itu. Ternyata Kayak enggak, jalan. karena basicnya udah ada masing-masing gitu kan. Jadi udah ngerti deh bahasa musiknya kali gitu ya. Bahasa musik. Si paling musisi gitu. Iya dong, ngeluarin single ya. Yoi. Nah, terus cerita lagi nih tentang Gadis Manis gitu ya. Mungkin kita cerita nih tentang makna lagu. Kalau tadi kan dari segi musik ya ataupun arrangementnya. Kalau dari message-nya, kira-kira apa nih yang ingin disampaikan kepada pendengar Senjen? Nah, Hafiz mungkin boleh bisa bantu nih. Coba. Apa nih lagu Gadis Manis yang mau disampaikan nih? Sebenarnya jangan selingkuh ya guys. yang benar. Ya agak panjang dikit dong ngobrolnya. Ya, apa pesannya lagu Gadis Manis gimana? Lagu Gadis Yang mau Manis disampaikan pesannya apa? sebenarnya humble lah guys ya. Jadi perempuan tuh humble, jadi laki-laki juga harus humble. Oke. Karena ini lagu perjuangan. Bukan lagu lagu 17-an. Kemarin Perjuangan Masih menyatukan nuansa sebuah Agustus cinta. ya? Cuma Oh ya benar. Tapi benar. ada halangan di mana ada gengsi di situ. Ada Oh. culture yang Gen Z. harus Oh, gengsi. toleransi di situ kan. Toleransi Misalkan umat ada beragama. orang ceweknya orang kaya gitu. Betul. Cowoknya tukang parkir. Wah, enggak juga. Tapi kenapa enggak bisa? Bisa aja kan? Asalkan jangan selingkuh. Asalkan mau berjuang. Asalkan mau berjuang. Iya. Jadi lagu Gadis Manis itu emang ceweknya tuh kayak high class banget. Oke. Susah banget nih buat didapetin nih kayak Dewi Sinta nih. Bener Dewi Sinta ya? Iya. Kayak Dewi Sinta nih. Wah gitu. Sedangkan cowoknya tadi tukang apa? Tapi ya harus dicoba terus. Kenapa enggak gitu? Yang penting parkirnya bener. Kalau parkirnya lurus-lurus siapa tahu ceweknya. Oke, jadi itu ya makna dari Gadis Manis sendiri. Cuman apa ya? Ini kan juga momen pertama ya kalian akhirnya merilis single dengan satu grup yang baru, Senjen. Gimana sih perasaannya setelah mungkin menelurkan sebuah single, respon orang-orang terkait dengan grup yang bersepuluh dengan nuansa baru ini? Ada respon-respon positif nggak yang kalian dengar? Dari segi musik ataupun lirik gitu kayak. Yes. Dari kakak gimana kak lagunya? Aku suka banget karena Suka aku banget? masuk banget sama genre aku. Nah, asik. Nah, iya kita sebenarnya pengen karena kita melihat dari industri musik Indonesia nih akhir-akhir ini jazz tuh mulai naik lagi ya nggak sih? Mungkin nggak jazz yang benar-benar pure main swing gitu ya, balik ke rootsnya awal akarnya itu main swing nggak, tapi mungkin model-model kayak Ardhito, Tulus, Tompi, siapa lagi ya guys? Hah? Leve? Nggak yang lokal, let's say yang lokal ya. Hah? Adikara ya. Itu udah mulai main ke jazzy tunes gitu. Dan Ahmad Dhani juga tuh. Ahmad Dhani tuh. ya. Ya. Ahmad Dhani. Oh tapi itu cover. Maksudnya kan Cover lagu lama, Ahmad Dhani nah, itu kan Ahmad Dhani itu kan ini kan dia. Nah itu mulai kita lihat. itu apa itu? Itu tuh apa? Ya naik lah lagunya naik kan. Nah kita lihat di situ juga ada kesempatan nih bahwa kalau musik-musik yang model baru kayak begini yang disandingkan dengan pop bisa ngehits juga gitu. Tapi yang mungkin yang bentuknya band bersepuluh belum ada lagi. Mungkin kalau kita mau tarik ke timelinenya ke tahun 90-80-an ada The Groove ya itu kakak-kakak kita udah manggilnya Mas dan Om. Kaks. Jangan nanti. Ya kakak-kakak The Groove
Itu mungkin arahnya ke sana ya musik-musik kita nih. Tapi yang zaman sekarang belum ada lagi. Mungkin ada Malik and the Essentials. Tapi belum banyak lah intinya. Kita mau coba masuk ke kekosongan itu di musik Indonesia itu. Nah, aku penasaran juga sama Brass Section karena nggak banyak musisi zaman sekarang yang memasukkan Brass Section as a grupnya gitu. Biasanya additional doang. Biasanya additional tuh session ya. Nah, jadi gimana nih kalian rasanya akhirnya bergabung gitu? Karena kan mungkin pengalaman biasanya jadi additional kan? Ya, itulah nasib kita. Jadi additional di mana-mana. Tapi laku. Kita lebih apa ya? Seneng aja sih Kak. Jadi kayak kita partner up. Jadi bunyinya kita di lagu setiap lagu dan jadi sama semua gitu. Iya kan? iya, jadi kita dengan yang karya original dari Senjen sendiri, kita ini cirinya kita berasnya begini. Gitu. Mungkin kalau aku boleh nambahin, yang membedakan adalah biasanya kalau dia nge-session atau dia work as a worker gitu ya. Ya dia rata-rata cuma dikasih notnya, ya udah dia mainin aja gitu. Tapi kalau di sini kan dia semua section ya, nggak cuma brass section, vocal section, semuanya punya ruang untuk mengekspresikan musiknya itu seperti apa. Artinya juga nggak cuma mengatur aku main apa, tapi kayaknya lo enak gini deh. Harley juga boleh ngasih masukan, gue pengen kayak gini, nanti drumnya kayak gini, atau nanti rhythm sectionnya gue pengen kayak gini, brass section. Jadi ini sangat terbuka. Jadi lagu Gadis Manis ini sebenarnya hasil dari keterbukaan pikiran 10 orang dimasukkan ke dalam satu lagu gitu. Wah, keren banget nih ya. Oke, tapi mungkin ini adalah masih stepping stone lah bisa dibilang gitu ya, karena masih single pertama. Nextnya harapan kalian untuk terjun di industri musik ini apa nih? Harapan permusik. Kakaknya mungkin boleh bantu kakaknya. Boleh, kakaknya silakan. Kakaknya. Lagi galau. Ya. Pecah. Dua kata lucu. Lagi galau. Ya harapannya pastinya kalau dalam waktu dekat ya setahun 2 tahun semakin, kalau seperti kayak kata Kak Hadi di beberapa waktu sebelumnya aku denger, harapan kita sama, menjadi grup yang semakin solid baik dalam permainan musik kita semakin tight ibarat kayak gitu, dan juga dalam chemistry yang perlu dibangun juga, dan juga pasti dari karyanya ya, kalau kata Kohat, meledak dar der dong. Amin. Dan juga semoga bisa diterima di seluruh kuping teman-teman netizen Indonesia. Itu aja sih kurang lebih harapan Next project, kita. kira-kira ada apa nih yang mungkin kita bisa tunggu? Untuk kedepannya kita akan ada konser di bulan September tanggal 6. Itu lokasinya di Ciputra, daerah Kuningan ya, Jakarta Selatan. Untuk update-nya teman-teman bisa cek di Instagram kita dan di TikTok kita, ada di senjin.official, spellingnya SENJIEN.official, ataupun di YouTube kita juga ada di Senjin Music gitu kan. Jadi boleh langsung di follow dan di subscribe dan bisa didengerin di seluruh digital streaming platform kesukaan Anda. Betul banget. So ini possible nggak nih nyanyi sedikit aja part dari Gadis Manis? Refnya kali ya? Boleh. Refnya. Silakan, Senjin. Oke. Oke, ref ya. 1, 2, 3. Ternyata kau haus dunia, tak mungkin menerima. Ku hanya orang biasa, tak akan kau bahagia. Papa. Yeay, Gadis Manis dari Senjin, kita doain semoga sukses di industri. Amin. Benar-benar bisa membawa angin segar gitu ya untuk industri musik Indonesia. So thank you Senjin. Kita ketemu lain waktu dengan project berikutnya. Thank you. Makasih Kak.